sekarang ini kan orang sudah mulai sadar ya akan hidup sehat, healthy lifestyle, dan masyarakat membutuhkan itu. Nah, untuk mendapatkan sayuran sehat, mereka harus beli sayuran organik. Apa yang terjadi? Di pasaran sayuran organik harganya melambung tinggi, meroket harganya. Di hidroponik, skor kita itu hampir sama dengan organik. Yang kita panen ini yang grade A saja. Meskipun sebenarnya pertanian hidroponik ini mayoritas memang grade A. Inti supaya kita itu berhasil itu sebenarnya cuma satu, Mbak. Kita harus disiplin. Cuma itu. Oke. Basic yang apa namanya ya, harus kita tanamkan terlebih dahulu. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Oke, selamat datang masih di Foodcast, For Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Tentu saja masih bersama saya kali ini Anissa Hertami, dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Ada Mas Ferry. Apa kabar Mas Ferry? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Ya, Mas Ferry dari Gria Hidroponik Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar hidroponik atau pernah melihat ya cara bercocok tanam hidroponik kayak gitu. Nah, hari ini kita akan mengulik ya tentang hidroponik di Kota Yogyakarta. Nah, Mas Ferry ini juga merupakan trainer dan konsultan hidroponik ya di perkotaan ya. Dan juga produksi sayur-sayur. Tadi kita sudah bahas tuh. Bahkan ada pasar khusus ya sayur-sayur hidroponik ya, itu menarik sekali. Mas, boleh dong diceritakan jadi gimana sih sebetulnya awalnya untuk usaha hidroponik ini? Apakah memang dari awal? Tadi kan sempat ngobrol nih. Ternyata Mas Ferry kan lulusan Amikom nih, kok bisa menyeberangnya ke pertanian gitu ke hidroponik tuh gimana ceritanya tuh? Iya. Kalau untuk akademik memang saya enggak bisa milih waktu itu ya mungkin ya Pak ya. Saya memang lulusan Amikom, saya jurusan manajemen informatika. Kemudian tahun 2002 saya keterima kerja di salah satu rumah sakit sebagai tim IT. Oke, Nah, tim IT ya justru tim IT ya. Tim IT. Kemudian di tengah perjalanan itu kan perkembangan teknologi sudah mulai meluas, terutama ada siaran YouTube mungkin seperti itu. Muncul sebuah inovasi ya pertanian waktu itu. Saya ingin nyoba. Tanpa guru tentunya. Dari YouTube itu lihatnya dari YouTube. Pengen nyoba tanpa guru. Merasa dulu waktu kecil hidup di desa, paling cuma pertanian seperti itu saja. Tapi ternyata setelah saya nyoba 2 tahun ternyata gagal saya. Saya pikir tadi 2 tahun berhasil, ternyata 2 tahun gagal. 2 tahun gagal ya. Karena memang hidroponik ini unik ya. Kita menanam di sebuah media plastik atau berbahan PVC. Dan tidak boleh ada tanah. Oh, justru tidak ada tanah ya? Tidak boleh. Kalau bisa memang dari kecil, dari biji tidak bersinggungan dengan tanah. Awalnya ilmu yang saya punya, yang saya miliki, saya kerahkan semua. Awalnya seperti itu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena hidroponik ini wajib. Pupuknya ini memang khusus dan tidak bisa digantikan. Oh gitu, ada pupuk khususnya ya? Jadi nggak sama kayak kalau yang tanaman dengan media tanah ya? Betul. Pupuk khusus ini memang bisa dibuat sendiri. Tapi kalau misalnya belum memiliki pengetahuan untuk pembuatan atau peracian, di toko pertanian sudah banyak sekali. Pupuknya biasa dikenal dengan istilah AB mix. AB mix. Unik memang dan harus menggunakan pupuk itu. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa pakai pupuk lain. Nggak bisa. Nggak tumbuh atau gimana Mas kalau pakai pupuk lain nanti? Mati. Aduh, Jadi mati karena memang ada perbedaan antara pupuk hidroponik dengan pupuk-pupuk yang selain hidroponik. Nah, perbedaannya itu kalau untuk pupuk yang di luar hidroponik masih membutuhkan cacing tanah
mikroba, bakteri supaya dia berubah jadi ion. Sedangkan pupuk hidroponik sudah diciptakan langsung berbentuk ion. Jadi gitu. bisa langsung diserap langsung ya sama oleh tanamannya. Oke, akar. Nah, kan itu nih kalau buat yang mungkin ya di sini kan barangkali ada yang tahu di hidroponik tapi nggak tahu betul detailnya itu seperti apa. Itu sebetulnya kalau tidak memakai media tanah, apakah memang kemudian dia hanya dialiri air aja jadi pertumbuhan akarnya itu supaya nyerap air gitu atau gimana tuh? Iya, memang prosesnya sebelum berada di pipa atau di botol atau di ember itu memang ada ritual khusus. Oke, waduh. Disajeni juga nggak? Ritual, oke. Kalau orang awam menyebutnya sebagai persemaian. Persemaian. Ya, itu semua metode pertanian apapun pasti ada itu metode persemaian. Kita semaikan dulu. Kita tumbuhkan akarnya dan daunnya sampai berdaun 3 atau 4. Nah, baru setelah itu kita pindah ke media atau instalasi yang kita punya. Bisa dari pipa, bisa dari botol atau mungkin ember. Nah, seperti itu. Media tanam yang kita gunakan bukan tanah ya, Mbak ya. Kami menggunakan spon pernah. Oke, spon ya. Pecahan batu bata pernah. Pecahan genteng. Kemudian kalau di ilmu hidroponik itu ada namanya rock wool. Tapi kan rock wool apa itu? Rock wool itu busa untuk membantu proses persemaian. Okay. Nah, kalau itu memang di ilmu hidroponik di negara manapun biasanya pakai rock wool. Karena memang itu busa untuk persemaian. Tapi kan harus beli. Kalau misalnya pecahan batu bata atau pecahan genteng bisa didapat dari sekitar ya atau mecah genteng tetangganya juga. Jangan bocor nanti. Nah, seperti itu. Spon busa pun bisa kita digunakan untuk persemaian meskipun tidak sebagus rock wool tadi. Sejak kecil, sejak dari biji, tanaman ini tidak mengenal tanah. Mohon maaf. Bijinya ini tidak bersinggungan dengan tanah sama sekali. Dengan tanah. Oke. Ya, karena apa? Karena menurut ilmu pertanian di dalam tanah itu banyak sekali mikroorganisme, banyak sekali bakteri, banyak sekali penyakit, mungkin virus juga bisa, dan mikroorganisme yang lain. Nah, itulah yang sekarang ini sedang dirasakan para petani konvensional tentunya ya, yang ada di tanah itu. Mereka itu kadang-kadang gagal panen. Loh, padahal lagunya Kus Plus itu kan Indonesia ini sangat subur. Kok bisa gagal panen? Ya kan? Ya itu polemik itu memang itu. Nah, karena memang tanah ini berhubungan langsung dengan cuaca. Ketika cuaca hujan, kayak gini ya, sekarang lagi musim hujan ini. Ya? Mikroorganisme yang ada di tanah pun berubah, berkembang Ya, ya. unsur-unsurnya berubah. Gitu. Oleh karena itu petani yang sudah mumpuni ya, yang sudah senior gitu ya mungkin ya Mbak ya. Petani senior gitu, mereka langsung punya sinyal kalau musim hujan tidak boleh menanam cabai. Karena tahu itu tidak cocok dengan mikroorganisme yang berkembang di musim hujan. Seperti itu. Meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki pengetahuan sedetil itu. Iya. Mereka hanya main ilmu titen ya kalau orang bilang orang Jawa ya. Oke, seperti itu. Sakti-sakti orang Jawa ini. Tadi ritualnya disajikan sebagai ilmu titen. Mas, terus ini aku pengen tahu nih, awal mulanya emang menggeluti hidroponik ini kan tadi ya cerita coba-coba yang 2 tahun akhirnya gagal itu ya. Tapi memang dari awal tuh udah ada hidroponik gitu atau memang sempat tadi ya diceritain sempat jadi orang IT gitu terus langsung bener nyemplung di hidroponik. Nah, setelah 2 tahun gagal itu apakah memang terus mencoba lagi atau sempat aduh capek deh ngapain kayak misalnya jualan pulsa dulu atau apa ya, siapa tahu ya, nggak tahu tuh. Jualan pipa kan. Oh, jualan pipa. Ya. Saya mulai memang 2010 saya mulai mencoba metode pertanian modern ini. Karena di YouTube itu sudah banyak sekali ya pengakuan atau mungkin pembuktian bahwa pertanian hidroponik ini ada. Makanya saya tidak akan menyerah. 2 tahun saya tidak berhasil itu karena memang
saya tidak mengetahui ilmu yang benar. Oke, karena otodidak tadi ya, Mas. Karena Ya. otodidak, tidak ada yang ngarahin. Oke. Hanya berdasarkan visual, melihat tayangan-tayangan YouTube. Ya. Guru Menyesatkan semua orang ya. ya sekarang ya. Menyesatkan itu ternyata. Ya, sampai akhirnya tahun 2012. Ya. Akhir 2012 lah mungkin. Saya ketemu sosok guru. Nah, sosok guru ini kemudian yang menganalisa kira-kira kesalahan saya ini ada di mana. Nah, ternyata kesalahan saya fatal. Apa itu? Syarat utama tidak saya perhatikan. Yakni? Pupuk tadi. Oh, Ya, pupuknya itu memang khusus kalau untuk hidroponik. Pupuknya itu sudah banyak di toko pertanian. Ya. Tapi saya tidak memilih itu gitu loh maksudnya. Karena nggak tahu ya. Karena tidak tahu. Oke, taunya ya sama aja tanaman gitu pakai pupuk apa aja gitu kan. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, terus ini Mas, waktu awal-awal memulai nih Gria Hidroponik Yogyakarta nih gitu. Ada nggak sih orang-orang yang terus mencibir atau tadi kan tinggalnya bilangnya di desa ya? Iya. Desa Ketingan gitu di ya. Desa Ketingan. Nah, di desa sendiri tuh gimana tuh waktu itu? Apakah kemudian ada nggak sih usaha untuk ngajakin orang terus kayak orang-orang malah ya namanya orang desa ya kadang-kadang mereka petani konvensional gitu kan kayak apa sih ribet gitu gimana tuh? Kan pasti ada cerita-cerita penolakan atau gimana tuh? Kayaknya sudah ngerti nih Mbak Anissa. Oke. Ini ilmu titen. Iya, ilmu titen tadi ya. Dan benar sekali karena teknologi pertanian yang saya kembangkan atau yang saya lakukan ini adalah baru, dianggap baru di Indonesia. Akhirnya saya cuma mendapat tertawaan aja. Oh gitu malah diketawain ya? Ya diketawain lah. Sampai ada itu salah satu warga itu yang bilang, Fer, kamu itu ngapain nanam di pipa? Di belakang rumah ini sudah banyak sawah. Kamu mau nanam di sana bisa. Nah, cuman bukan itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Pesan moralnya itu begini. Awalnya mungkin saya kurang komunikatif mungkin ya dengan warga sekitar. Sehingga mereka itu berkesimpulan sendiri. Padahal di batin saya itu cuma ingin menunjukkan ini loh, Pak, Bu, ada metode pertanian modern yang tidak perlu keterampilan untuk mencangkul. Nah, mungkin ini kata pertanian itu mungkin identik ya dengan alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak. Kan tidak perlu dicangkul kalau hidroponik. Iya. Apanya yang dicangkul? Dicongkel ya. Dicongkel ya. Nah seperti itu. Kemudian smart karena memang kita itu dalam proses penanamannya, dalam budidayanya itu dibantu dengan teknologi. Nah, ada teknologinya itu bukan seperti teknologi yang kompleks gitu ya. Teknologinya itu hanya menggunakan pompa air yang kemudian pompa airnya itu digunakan untuk mengalirkan nutrisinya. Cuma itu sebenarnya teknologinya. Nah, ilmu hidroponik yang beredar di mungkin media sosial, mungkin di internet ya, narasi-narasinya itu memang terkesan ngeri. Ngeri itu artinya ini adalah pertanian dengan teknologi. Wah, ini orang awam bingung. Iya. Teknologinya. Langsung, aduh, bayangannya pakai robot gitu ya, mungkin gitu ya. Mungkin bayanginnya kayak Iron Man gitu ya. Iron Man pertanian gitu. Nah, ternyata hanya sebuah pompa air. Nah, ternyata hanya sebuah itu. Dan konsepnya itu sebenarnya masih mengadopsi sistem pertanian tradisional. Konsep pertaniannya itu. Jadi mungkin ilmu pertanian tradisional ini mungkin tidak tergantikan mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Konsep basic ya, dia konsep dasar basicnya, ya. Dasarnya itu masih dipakai. Nah, jadi ya karena saya kurang komunikatif sehingga masyarakat itu hanya melihat sebelah mata. Ih, nanam kok di pipa, sawah belakang aja luas kan gitu. Iya, makanya itu. Kita mau nanam apa saja di desa pasti tumbuh, ya kan? Apalagi rumah saya kan di Desa Ketingan. Kalau Mbak Nisa belum tahu, Desa Ketingan itu yang lebih terkenal itu biasanya padukuhan cebongan. Cebongan itu lebih terkenal wilayah Sleman ya, wilayah Yogyakarta. Sleman. Nah, desa saya itu ada di sebelahnya persis, persis dengan Desa Cebongan itu. Nah, di sana itu memang mayoritas petani konvensional yang suka yang nanamnya itu selalu berdasarkan cuaca. Kalau cuaca hujan nanamnya ini.
Kalau cuaca kemarau nanamnya Ini yang lain lain, lagi ya. yang lain lagi. Jadi, nah di pertanian hidroponik kita tidak mengenal seperti itu. Mau nanam, mau musim hujan, mau musim kemarau, kita mau nanam apa saja bisa. Oke. Soalnya kan tidak berhubungan dengan tanah. Ya, dengan perkembangan mikroorganisme yang di tanah tadi ya. Di tanah itu banyak sekali mikroorganisme, kemudian bakteri. Ya. Itu yang berhubungan langsung dengan cuaca. Jadi itu salah satu keunggulannya hidroponik juga dong Mas. Berarti Ya. kayak tanaman semua musim kayak gitu. Betul. All season gitu ya. Tidak mengenal cuaca. Tidak mengenal cuaca. Oke, selain itu apa lagi tuh keunggulannya sebetulnya? Waduh, banyak banget tuh. Nah, boleh Oke. di-share biar ngerti juga. Tidak membutuhkan lahan yang luas. Ya, berarti bisa di rumah-rumah sempit-sempit gitu, Yes. nanam di depan terasnya Depan gitu ya. teras, rooftop, wah, itu yang paling ideal. Itu keunggulannya, tidak lahannya instalasi hidroponiknya itu bisa disusun bertingkat. Wah, jadi tidak membutuhkan lahan yang besar seperti itu, enggak Oke, sampai. jadi bisa vertikal gitu kan? Yes, bisa Oke. vertikal. Kemudian kelebihan yang lain, sayuran yang dihasilkan kan rata-rata hidroponik ini biasanya untuk nanam sayuran ya, untuk ini ya, konsumsi pribadi misalnya. Sayuran yang dihasilkan ini tergolong sayuran sehat. Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa? Nah, ini dia. Harus tahu nih Iya, kenapa ini. kenapa ya seperti itu? Karena petani hidroponik ini dituntut untuk disiplin penggunaan pupuk. Oke. Pupuknya itu diukur sampai ada alatnya. Oh, oke, ada alat Oke, khususnya ada ya. alat khususnya untuk mengukur pupuknya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi harus pas. Harus pas. Iya. Udah kayak ini aja, ngisi bahan bakar harus pas gitu. Oke. Nah, saya suka di situ. Oke. Artinya begini, untuk mendapatkan sayuran yang sehat, kita tidak membutuhkan ilmu yang artinya apa? Saya tidak harus jadi sarjana pertanian. Saya IT ya, tidak memiliki basic pertanian, tetapi dengan ilmu hidroponik yang mudah dipelajari, kita bisa seperti petani profesional. Nah, jangan-jangan IT tadi ilmu tani sebenarnya. Oke. Kedok ternyata ya. Kedok ternyata. Oke, ya. Iya. Jadi bisa dapat sayuran yang sehat tanpa harus istilahnya belajar ilmu yang Ya, rumit gitu ya, tidak bisa harus. diterapkan sendiri. Betul. Oke. Keunggulan yang lain, mungkin saya bisa menunjukkan ini ya, yang paling saya gemari sebenarnya ya. Ternyata hidroponik ini mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari jual sayur. Oke. Dari seorang IT jadi tukang sayur sekarang saya. Oke, itu tadi IT ilmu tani Ilmu tadi. tani ya. Oke. Iya, oke. Dari situ sekarang ini kan orang sudah mulai sadar ya akan hidup sehat, healthy lifestyle. Yeah. Sudah digembar-gembor di mana-mana ya, di sudut-sudut gang mungkin sudah ada healthy lifestyle seperti itu. Masyarakat sudah sadar akan hidup sehat. Dan masyarakat membutuhkan itu. Nah, untuk mendapatkan jaminan sayuran sehat, mereka harus beli sayuran organik. Apa yang terjadi? Di pasaran sayuran organik harganya melambung tinggi, meroket harganya, tidak terjangkau mungkin bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rutinitas ya seperti itu, karena mahal harganya sayuran organik. Di hidroponik skor kita itu hampir sama dengan organik karena memang penggunaan pupuknya ini yang sangat stabil. Hanya saja kita tidak bisa dibilang organik. Karena pupuknya masih tetap pupuk kimia ya? Ya, bukan pupuk kimia. Pupuknya itu pupuk anorganik. Pupuk anorganik Iya. sebutannya. Oke. Seperti itu. Nah, harganya lebih murah dibandingkan sayuran organik hidroponik ini. Tapi kita juga masih lebih mahal dibandingkan sayuran konvensional. Jadi di tengah-tengah Iya, ya di dia, tengah-tengah. medium ya. Oke. Nah ini Mas, ini kan terus Gria Hidroponik Jogja ini akhirnya bertumbuh juga jadi komunitas ya.
Iya. berkembang. Nah ini boleh diceritain dong, ini gimana Mas? Awalnya kan sendiri nih dari IT tadi ya, ilmu tani, mungkin konsumsi sendiri terus akhirnya dapat penghasilan tambahan. Nah terus gimana itu bisa terbentuk komunitas ini? Baik, saya memang awalnya itu jomblo, artinya nggak punya teman saya itu. Nggak punya temen DCC diketawain lagi ya Mas. Udah nggak punya teman diketawain lagi. 2 tahun saya belum berani mengajak teman saya untuk menanam atau sekedar memperkenalkan hidroponik. Jadi setelah saya mendapatkan apa itu namanya ya, hasil yang memuaskan, mulailah saya memperkenalkan ke teman terdekat saya. Ya, kemudian saya kenalkan ke beberapa teman yang mungkin hobi pertanian, banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik, kemudian saking banyaknya, banyak yang apa itu namanya, main ke rumah. Wah, padahal ketika saya harus bekerja, saya harus menerima tamu, bingung saya Mbak. Gimana kalau misalnya kita kumpulkan mereka semua, terus kita rapat bikin komunitas yo. Oke. Seperti apa ya? Seperti halnya komunitas goes gitu ya mungkin ya Mbak ya. Komunitasnya apa sih? Kok kayaknya serem banget. Komunitas. Jadi komunitas ini hanya sekumpulan orang yang hobinya sama. Ya, syukur-syukur ada manajemennya ya kan. Ya. Sekumpulan orang yang hobinya sama. Kita bukan partai politik gitu. Partai hidroponik. Ya. Kemudian kita sama-sama mengembangkan hidroponik ini, melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena saya sudah mendapat penolakan di kampung saya sendiri, ya. Kami coba sosialisasinya keluar. Oke. Keluar kampung pokoknya. Di luar kampung. Ya alhamdulillah memang banyak sekali peminatnya. Peminatnya sampai kemudian di instansi. Kemudian di instansi-instansi ini sudah mulai mengenal kami. Terus kita diajak bermitra untuk menghias taman-taman mereka. Hotel juga, beberapa hotel juga banyak yang memanfaatkan jasa kami untuk ketahanan pangan mereka ya. Ketahanan pangan mereka. Nah, akhirnya komunitas kami berkembang sampai suatu saat kami membuat apa namanya ya, greenhouse gitu. Greenhouse itu adalah sebuah bangunan rumah yang tujuannya hanya untuk melindungi tanaman yang ada di dalamnya dari hujan, angin sama hama. Greenhouse itu seperti itu fungsinya. Kami membuat greenhouse, kemudian kami juga mengundang banyak teman-teman yang ingin belajar gitu ya mungkin ya, karena memang konsep komunitas kami itu pengabdian masyarakat, jadi belum ada unsur bisnis waktu itu. Full untuk masyarakat ya. Nah sekarang sudah ada bisnis. Sudah. Sekarang sudah ada bisnis dong. Sudah ada bisnis ya. Nah, ini tadi sebenarnya yang mau aku tanyakan juga. Jadi awalnya memang visi misinya seperti apa? Itu kan pengabdian masyarakat. Apakah memang yang pengabdian masyarakat ini masih berjalan ya? Berarti itu kan yang dia non profit dan profitnya juga sudah ada atau gimana tuh Mas, boleh? Iya. Bisa kebayang kalau misalnya kita mengabdi ke masyarakat terus menerus. Terus biaya operasional kita itu dari mana? Nah, realistis ya. Realistis ya. Oke. Awalnya memang begitu. Awalnya kita memang mencari nama dulu lah. Kita melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat sekitar. Kemudian waktu itu memang belum terpikir sama sekali untuk mengisi operasional ini bagaimana. Jadi kami masih pakai uang pribadi. Nah, pakai uang pribadi. Iuran gitu ya. Iuran. Lama-lama banyak ini. Follower kita banyak, anggota komunitas kita banyak. Udah sampai berapa tuh sekarang? Waduh, berapa ya? Ratusan pasti. Oke. Nanam semua, ya artinya jumlahnya memang bervariasi, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, yang bikin pusing itu ketika mereka panen. Padahal kita belum ada pemasaran. Dibuatlah divisi pemasaran khusus. Pertama memang kita underground, ya, kita pasarkan dari perumahan-perumahan, satu perumahan ke perumahan yang lain, ya hasilnya masih belum maksimal. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang startup builder gitu ya, sama seorang programmer yang handal di Jogja. Kita bikin ini pemasaran online.
Nah, saya salah satunya founder dari aplikasi Kebun Sehati. Oh oke, itu startup buildernya Ya. Dari komunitas ini juga ya. Dari komunitas Oke. ini. Tujuannya Kebun Sehati ini adalah memasarkan hasil panen dari anggota komunitas. Oke, berarti tadi sampai sekarang jalan Sampai ya. sekarang Wah, masih tadi kan berjalan. kejawab nih, berarti sudah hambatannya seperti apa, kemudian akhirnya ada inovasi dan tantangan yang dilakukan ya, gimana. Nah mungkin bisa nih Mas, kira-kira nih persiapan apa sih yang bisa dilakukan orang awam nih, kayak saya tiba-tiba pengen hidroponik supaya nggak gagal kayak Mas Ferry waktu awal-awal tuh. Jangan. Gimana tuh? Jangan. Ya. Iya. 2 tahun. Biar saya aja yang merasakan ya, Pak. Oke. Biar Mas Ferry aja yang berat ya. Kita ringan-ringan. Ini gimana tuh? Ya. Saya sebagai orang awam, kalau saya mau memulai hidroponik itu apa sih persiapan yang harus dilakukan? Oke, begini Mbak Nisa. Sebelum kita menanam, kita harus mengetahui syarat dulu. Persyaratan hidroponik. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu, untuk hidroponik. Yang pertama, lokasi kita menanam itu harus kena sinar matahari minimal 5 jam. Oke. Nggak boleh kurang. Jadi Oke. jangan ditawar ya. Nggak bisa ditawar Nggak bisa. ya, itu nggak bisa ditawar. Pas Oke. itu. 5 jam. 5 Oke, jam. 5 jam harus terpapar Harus kena. matahari. Oke. Harus kena langsung dan bukan pantulan. Oke. Oke. Dan itu minimal ya. Jadi kalau misalnya nanti lokasi penanaman kita atau lokasi instalasi kita itu ternyata durasinya sampai 8 jam, lebih bagus. Jadi minimal 5 jam. Minimal 5 jam. Oke. Yang pertama. Yang kedua, Mbak Nisa harus menggunakan pupuk AB Mix. Oke, Ya. itu tadi ya kuncinya di situ Kuncinya ya. ya, Jangan pakai rahasianya. pupuk kandang, apalagi dari kandangnya orang gitu ya. Jangan itu. Itu sudah pernah saya lakukan gagal gitu. Oke, AB Mix. AB ya. Mix itu Oke. ya. AB Mix itu bukan apa? Bukan Cair dia, Mas. brand saya. Oh, pupuknya racian. Oh, racian. Nah, jadi pupuknya itu racian. Kumpulan dari pupuk-pupuk tunggal. Oke. Nah, di dalam pupuk AB Mix ini ada 16 unsur yang dipakai yang dibutuhkan oleh tanaman dari dia kecil sampai panen. Nah, jadi istimewa sekali ini memang pupuk AB Mix ini. Bisa dibilang pupuk AB Mix ini pupuk terlengkap di dunia. Oke. Tahu lahirnya kapan? Kapan? Tahun 1939. Oh, oke, 1939 ya. Berarti kita Iya. belum merdeka. Dia itu dari mana asalnya? Kita merdeka. ini Pupuk ini? Dari mana? kalau asalnya yang mematenkan yang saya tahu. Kalau asalnya saya enggak tahu. Yang dipatenkan? Yang mematenkan orang Amerika. Oh, dari Amerika. Dari Amerika pupuk ini. Kemudian pupuk ini bukan kemudian diklaim sebagai dipatenkan untuk apa? Untuk komersial gitu ya, bukan. Jadi pupuk ini memang dipatenkan kemudian dengan nama AB Mix untuk diduplikasi di seluruh tempat. Jadi memang si penemunya ini memang dia nggak pelit gitu ya istilahnya ya, tidak untuk dia sendiri, untuk bisnisnya dia sendiri. Nah, jadi memang ini dipublikasikan ke semua negara. Oke, diduplikasi ya. Berarti tadi sinar matahari minimal 5 jam, kemudian pupuk AB Mix lalu? Mix. Terus yang ketiga itu diusahakan instalasinya ini bisa memproduksi oksigen. Oke. Nah, ini yang saya sebut sebagai ilmu basic dari pertanian. Oke. Semua pertanian model apapun pasti membutuhkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang membantu akar dalam menyerap ion-ion yang ada di sekitar akar. Oke, gimana cara memproduksinya oksigen untuk hidroponik? Oksigen untuk hidroponik ini yang pertama bisa dialirkan Oke. menggunakan pompa ya, dialirkan, kemudian dijatuhkan. Mbak Nisa kalau melihat air terjun di bagian bawah itu kan muncul gelembung-gelembung. Iya, iya. Nah, itu adalah oksigen. Oke. Saya pernah membaca. Jadi ini saya hanya share aja ya. Iya. Saya pernah membaca rumus untuk air itu adalah H2O. Untuk air ya. Ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Nah, apakah dengan air ini sudah cukup oksigennya? Ternyata bukan itu oksigen yang dimaksud. Oksigen yang dimaksud ini adalah oksigen yang jomblo, Oke. yang tidak punya pasangan. Oke. Jadi rumus kimianya itu adalah O2. O2 aja ya. Oke. Kalau dia punya pasangan dengan hidrogen, maka dia akan jadi air. Oke. Nah, seperti itu. Gelembung-gelembung yang kita jumpai di bawah air terjun itu adalah oksigen yang jomblo.
belum mendapat pasangan. Oke. Seperti itu. Jadi ini harus pakainya oksigen jomblo gitu Iya, ya. yang jomblo. Kenapa ada istilah itu ya? Iya, oksigen jomblo yang tidak berpasangan. Oke, tadi ya sudah itu, apa ada lagi? Yang keempat, sebaiknya tidak menggunakan pestisida sistemik. Jadi pestisida sistemik ini, pestisida di pasaran ini macam-macam ya. Zaman sekarang ini ada yang namanya pestisida organik, ada yang namanya pestisida sistemik. Pestisida sistemik ini pestisida yang apa itu namanya ya? Unsur kimianya ini bisa masuk ke dalam Sayuran. struktur tanaman, sayuran. Jadi pakainya malah justru pestisida yang organik ya, yang organik yang aja, ramah lingkungan, ramah bahan-bahannya kayak gitu. Dicuci aja udah bersih dia. Istilahnya seperti itu. Nah, itu syarat yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk memulai sebuah hidroponik. Baru setelah kita mempelajari syarat, kita mempelajari sistemnya. Nah ini aku baru mau tanya nih sistemnya gini, kok Mas Ferry ini kayaknya bisa baca gitu ya pikiran aku. Kan ada sistemnya di hidroponik itu, aku pernah denger NFT itu ya. Nutrient Film Technique. Nah itu gimana tuh Mas, boleh dijelasin tuh? Oke. Sistem, jadi sebelum kita membicarakan masalah NFT tadi, mungkin perlu kita ketahui juga bahwa secara kurikulum, sistem hidroponik ini ada 6. NFT salah satunya memang. Ada 6 sejarahnya itu. Yang pertama ini adalah sistem sumbu. Air naik ke area perakaran lewat perantara sumbu. Jadi ini adalah sistem yang sangat sederhana sekali. Kemudian sistem yang kedua ini adalah sistem rakit apung. Jadi tanamannya diapungkan di atas kolam. Di atas kolam. Sistem yang ketiga, sistem tetes. Distribusi nutrisi AB mix-nya diteteskan. Nah, seperti itu. Yang keempat, ini adalah sistem pasang surut. Banyak banget ya. Air yang ada di dalam bak penampungan itu bisa naik dan di level tertentu dia bisa turun. Jadi seperti itu terus, naik turun, seperti lift gitu ya. Sistem yang kelima ini adalah sistem yang tadi ditanyakan oleh Mbak Nisa, sistem terbaik, termurah. Terbaik dan termurah, makanya itu ya tadi langsung dibahasnya. Habis ini kita bahas nih, terbaik dan termurah. Terbaik dan termurah. Kenapa? Karena sistem yang kelima ini disebut dengan sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Ini adalah sebuah sistem yang menurut saya paling sempurna untuk budidaya. Karena apa? Di dalam satu pipa ini kita bisa maksimal jumlah tanamannya. Dan airnya juga mengalir secara terus-menerus sehingga oksigen bisa terpenuhi dengan maksimal. Itu adalah kelebihan dari sistem NFT. Kemudian yang keenam itu adalah sistem kabut. Nah, sistem kabut ini seperti halnya kita di pagi hari, mungkin jam 4:30 gitu ya, kalau pas musim masih hujan. Berkabut gitu ya. Masih berkabut. Nah, seperti itu. Nutrisi AB mix-nya dibuat berkabut. Jadi chambernya ini harus kedap, tidak boleh bocor. Wah ribet ya. Sistem yang terbaik, termahal tapi. Terbaik tapi termahal. Nah, sekarang yang mau kita bahas yang terbaik dan termurah nih, karena saya pikir itu yang paling mudah juga untuk diaplikasikan ya. Apalagi berbicara soal mungkin nanti modal awalnya kayak gitu kan. Kalau termurah kayak gitu. Itu gimana Mas itu penjelasannya lebih lanjut tuh dari sistem NFT ya? Dari ke-6 sistem ini yang cocok untuk budidaya di komunitas kami ini ternyata sistem NFT. Karena sistem NFT ini dalam proses perakitannya pun juga mudah, perawatannya pun juga gampang, tidak ribet seperti yang sistem-sistem yang lain. Nah, sistem NFT ini kita itu hanya mengangkat sebuah kita mengangkat nutrisi menuju ke pipa. Yang mana pipanya ini kita setting miring. Bisa dibayangkan ya, kalau pipanya miring otomatis airnya akan mengalir. Nah, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan gravitasi lagi. Nah, kemudian setelah pipa ini airnya turun, airnya mengalir dan turun,
maka air ini kita arahkan untuk kembali ke box penampungan hidroponiknya. Jadi seperti konsepnya akuarium. Nah, diangkat airnya, masuk ke filter, kembali lagi ke akuarium. Nah, seperti itu konsepnya sama. Konsepnya sama. Terus pengendalian hamanya gimana tuh Mas? Tadi tetap pakai pestisida organik tadi. Organik ya, untuk pengendalian hama ya. Itu juga masalah yang masih menjadi PR saya sampai saat ini. Kita tidak bisa meminimalisir hama. Karena apa? Karena di greenhouse komunitas ini kami menerima kunjungan. Padahal secara apa namanya ya? Secara keilmuan yang namanya greenhouse itu tidak boleh dikunjungi. Nah, terus teman-teman saya kalau belajar bagaimana? Gimana kalau tidak usah dikunjungi. Nah, itu dia yang masih menjadi PR saya. Jadi hama sekarang bagi saya itu adalah teman. Ya, meskipun dia tidak selalu datang ya setiap hari, dia memang tidak datangnya setiap hari. Tapi kalau sudah bersarang di dalam tanaman, maka dia akan bertelur dan beranak pinak di situ. Langsung cepet gitu ya berkembang langsung jadi wabah atau mungkin pandemi malahan. Jadi pandemi hidroponik gitu. Mas, aku juga jadi penasaran nih. Tadi kan kalau pakai sistem NFT itu kan berarti ada kalau satu apa itu istilahnya PVC ya? Ya, satu pipa. Satu pipa itu biasanya dia ada berapa lubang sih? 21 kayak gitu. Ya. Nah, aku juga pengen tahu nih besarannya panen sendiri dari Gria Hidroponik Jogja tuh berapa tuh? Kilogram per bulannya kayak gitu, harga jualnya tuh rata-rata di pasaran berapa sih gitu? Kebetulan sekali yang berada di Desa Wisata Ketingan itu kami fokus menanam selada. Selada keriting hijau. Selada keriting hijau ya, biasanya di hamburger tuh ya. Terus gado-gado. Gado-gado ya. Itu biasanya yang warnanya hijau buat keriting. Lalapan ya. Buat lalapan. Nah, karena kita fokus di situ, otomatis apa itu namanya pembukuannya yang saya tahu di situ ya. Yang untuk selada ini untuk 1 kilo membutuhkan 10 pot. Jadi kalau misalnya saya memiliki 6.000 lubang, nah kebetulan total greenhouse yang ada di Desa Ketingan itu 6.000 lubang. Itu dibagi 30 hari. Untuk 30 hari, maka saya akan menemukan angka sekitar 200 ya, 200. Nah, ini masih kita bagi 10 karena 1 kilo itu terdiri dari 10 pot. Dari 200 ini kita bagi 10 ada angka 20. Berarti per hari kita panen 20 pot. Panen 20 pot. Anggap saja harga 1 kilo selada ini 15.000 misalnya. Berarti 20 kilo ini dikali 15.000. Artinya sehari ini kita bisa mengantongi uang 300.000. 300.000 kalikan 30 ya kalau iya, 1 bulan. Kalau 1 bulannya dikalikan 30. Itu aja dari selada aja ya? Dari selada. Memang dikhususkan di situ ya Mas ya? Ya. Nah, memang untuk usaha yang sedikit komersil gitu ya, ya saya bilang sedikit karena memang jumlahnya cuma 6.000 kan sedikit, artinya pertanian kecil kan itu. Untuk usaha yang apa itu namanya, yang ingin komersial seperti saya, itu memang jumlahnya harus banyak. Kalau tidak di atas 1.000 seperti itu. Bahkan komunitas kami pun bisa membuat rancangan kalau misalnya customer ini ingin konsultasi dulu. Berapa modal saya? Ya, bisa disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan lahan yang dia punya, disesuaikan dengan dana yang dia punya. Nah, seperti itu. Nah, saya juga pengen tahu nih Mas, apakah dari komunitas ini kan kita ngobrolin yang sudah segi profitnya ya, kalau non profitnya kan sudah ada ya tadi ya pengabdian ke masyarakatnya seperti apa. Nah, dari profitnya apakah pendapatan kemudian betul-betul bertumpu pada penghasilan panen atau mungkin tadi ya ada konsultasi, kemudian ada kayak apa ya istilahnya starter kit gitu ya, toolkit kayak gitu orang Mas aku pengen nih yang hidroponik simpel-simpel deh nyobain dulu gitu kan. Sekarang kan ya milenial gitu. Oke ini ada starter kit nih kamu bisa ya. Kalau sekarang kan ada starter kit protokol kesehatan kayak ada masker. Ini ada nggak sih di hidroponik ini? Ada. Jadi
awalnya memang kalau misalnya kita bertumpu pada penjualan sayur, jelas tidak mungkin kita bisa menghidupi semua komunitas itu, tidak mungkin. Artinya kalau kita mau mendapatkan penghasilan tambahan dari situ, itu jelas tidak mungkin. Mungkin terjadi, tetapi ya itu tadi balik modalnya lama, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun kemudian. Kami memang komunitas ini akhirnya harus mulai memikirkan memikirkan pendapatan tambahannya selain dari sayur. Kami melakukan pelatihan. Kebetulan sekali sekarang ini semua kegiatan hidroponiknya dipusatkan di Desa Ketingan dekat rumah saya sendiri. Jadi biar enak koordinasinya. Greenhouse ada di sana, pusat pelatihan juga ada di sana. Kemudian kita juga ditunjuk sebagai salah satu supplier penyedia peralatan-peralatan hidroponik, media tanamnya, seperti itu. Jadi kami mengambil profit dari situ. Nah tadi kaitannya sama toolkit nih Mas, ada nggak sih yang toolkit yang simple kayak starter kit ya istilahnya? Itu dijualnya biasanya berapa, terus kayak benihnya tuh apa gitu? Oh, kita biasanya jual satu paket dalam bentuk paket ya. Isinya apa aja tuh? Isinya itu biasanya instalasi pipa dengan 24 lubang tanam kalau enggak salah itu 24 lubang tanam, sudah ada potnya, sudah ada media tanamnya, pupuknya, benihnya, pompanya. Jadi istilahnya customer itu langsung beli, langsung diinstal, tancap listrik, jalan. Langsung jalan. Sampai panen. Sampai panen. Panennya tuh biasanya berapa lama sih Mas rata-rata? Kalau untuk selada sendiri? Iya, selada keriting hijau ini kita butuh waktu 1 bulan kayaknya. 1 bulan ya panennya. 30 sampai 35 hari. Seperti itu. Kalau saya biasanya menggunakan acuan bentuk fisik. Jadi kita kan yang kita kejar adalah jenis sayuran yang memiliki grade A. Grade A ini grade tertinggi. Saya sebenarnya mengetahui grade-grade ini dari hotel mungkin ya, karena ada beberapa teman yang kerja di sana. Jadi hotel itu tidak ada deskripsi. Kalau misalnya dia pesan sayur, tidak ada deskripsi. Artinya begini, ini contoh ya. Misalnya ada hotel A memesan sayur ke saya, Mas, si pemesan atau si purchasingnya ini tidak perlu menjelaskan, Mas sayurnya yang warnanya hijau ya, kemudian keritingnya itu seperti ini, bobotnya seperti ini. Nah, mereka tidak perlu repot-repot itu. Makanya mereka memiliki istilah. Ada grade A, grade B, dan grade C. Nah, itu kita juga harus mempelajari, petani harus mempelajari ngejar yang ke grade A. Iya, grade A-nya seperti apa kayak gitu. Nah, seperti itu. Yang kita jual sebenarnya hanya yang grade A saja. Jadi dari setiap kali persemaian 30 hari kemudian kita kan panen nih. Semua yang kita panen ini yang grade A saja. Nah, padahal dari hasil persemaian itu tidak semuanya grade A. Grade A ya, bisa muncul grade B, grade C. Bisa muncul grade B atau grade C. Nah, seperti itu. Kita yang meskipun sebenarnya pertanian hidroponik ini mayoritas memang grade A. Mayoritas ya. Jadi mayoritas tuh berapa persen Mas kira-kira kalau 80. persentase? 80% ya. Lumayan ya. Besar ya. 10%-nya grade B, 10%-nya mungkin grade C. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Tadi dengan skema seperti itu aku juga jadi pengen tahu nih. Akhirnya kemudian ketika kita berbicara juga soal profit ya. Keuntungan kemudian yang paling besar justru dari penghasilan sayur sendiri atau malah justru dari itu tadi kayak konsultasi, kemudian dari penjualan starter kit dan toolkit kayak gitu yang lebih diminati? Penghasilan terbesar. Ya, penghasilan terbesar dari komunitas ini pasti pelatihan. Nah, pelatihan ini kebetulan saya juga mentor dari salah satu bank di Yogyakarta. Bank yang saya mentori ini memiliki nasabah pensiunan. Nah, itu setiap bulan itu kita bisa sampai 6 kali melakukan pelatihan ya. Untuk nasabah-nasabah beliau. Seperti itu. Itu memang penghasilan terbesar kami dari pelatihan. Dari pelatihan ya, justru dari pendidikannya ya. Menarik sekali Mas. Mungkin terakhir nih buat teman-teman yang mau memulai usaha hidroponik atau usaha bisnis lainnya, ada nggak sih tips yang bisa dibagikan atau semacam motivasi nih buat teman-teman? Mungkin bercermin dari saya ya, meskipun saya bukan seorang pengusaha yang sukses gitu kan. Inti supaya kita itu berhasil itu sebenarnya cuma satu, Mbak. Kita harus disiplin.
Cuma Disiplin. itu. Oke. Seperti halnya pertanian hidroponik, disiplin dalam pemberian pupuk. Oke. Itu sudah menjadi basic yang apa namanya ya, harus kita tanamkan terlebih dahulu. Oke. Jadi jangan sampai disiplin itu kemudian dipelajari sambil jalan. Aduh, berat. Berat ya, harus sudah punya basicnya disiplin Harus, dulu ya. harus punya Tadi basic disiplin betul dulu. betul. Oke, wah Seperti luar itu. biasa ini Mas Ferry, ini senang banget ya. Oke, terima kasih ya, dan terima kasih sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk mendengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Dan series Foodcast bisa didengarkan melalui channel YouTube, juga bisa diakses melalui media sosialnya Forbil di website forbil.id dan Instagramnya @forbil_institute. Saya Nisa Tami. Sampai jumpa di episode Foodcast yang selanjutnya. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Mbak Nisa.